Ketua Dewan Penasihat kita ini OPM angkat bicara soal ULMBP. Ya, karena selama ini diam. Bayangkan dari paradoks satu nonton sampai sekarang, tapi menahan diri. Rupanya malam ini sudah bisa tahan lagi mau bicara gara-gara lihat ULMBP ini terancam untuk tidak bisa masuk di MSG karena upaya jegal politik dari NKRI. Ya, menurut apa yang disampaikan. Ya, dan perihal paradoksi delegasi OAP. Maksudnya paradoks delegasi OAP ini, anak-anak OAP yang mewakili Indonesia berbenturan dengan anak-anak Papua yang pro kemerdekaan waktu festival kemarin. Pak Jeffrey sendiri bisa jelaskan masalah ini. Bagaimana sebenarnya ini persoalan? Pak Heng, wah. Ini. Ya, Bapak, karena penjelasannya sederhana sekali, Bapak. Sudah sejak tahun 1984, sejak kongres yang pertama di Vanuatu. Jadi Bapak lihat di sini, sejak kongres yang pertama terjadi di Port Vila, saya hadir ini. Bapak lihat di sini, saya di Port Vila. OPM diundang resmi untuk hadir membicarakan perjuangan Papua Barat. Di sana juga ada Jacob Rai, dan di sana saya ada, dan Father Walter Lini. Masyarakat Vanuatu mengatakan lewat Bapak Perdana Menteri waktu itu, Father Walter Lini, ada menteri yang mengatakan kami siap pergi menolong saudara-saudara kami di Papua. Kenapa mereka dibunuh dan dibantai seperti binatang? Tetapi Father Walter Lini mengatakan, negara kami kecil, bukan berarti kami takut. Tetapi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, kami akan berjuang dengan cara apapun untuk menyuarakan ini. Itu termasuk East Timor waktu itu masih dalam jajahan pemerintah Indonesia, dan juga Afrika Selatan dan Kanak. Selama wilayah-wilayah ini belum merdeka, Vanuatu belum akan merdeka. Jadi saya hadir orang pertama, anak muda waktu itu, saya baru umur 30 tahun, bersama orang tua ini, ada usaha ke sana. Jadi di sana ada organisasi Papua Merdeka. Nah, kemudian datang ULMP, saudara Jeffrey juga hadir. Saya juga hadir. Nah, jadi bukan saja pemerintah Indonesia menjegal atau mencegah, tetapi adik-adik yang baru berjuang ini, yang bisa saya sebutkan namanya, di bawah apa yang dikenal oleh Benny Wenda dan lain-lain, mereka mengklaim bahwa mereka ialah tim diplomat yang lebih resmi lewat ULMP. Dan saudara Jeffrey, dan termasuk almarhum saudari Tanggahma, mereka bertanya, kenapa kami dari OPM tidak diterima dari ketiga anggota ULMP ini? Jadi apa yang diperjuangkan itu tergeser sedikit karena ada klaim internal di antara orang Papua sendiri. Sementara pemerintah Vanuatu, Perdana Menterinya dan masyarakatnya mendukung penuh bahwa kemerdekaan orang Papua itulah yang diutamakan. Pemerintah Indonesia pintar. Setiap kali ada pertemuan, mereka mendanai setiap pertemuan ini. Jadi money talks. Ya, itulah politiknya Indonesia, hebat, Pak. Ya. Sorry, dengan hormat ya, artinya memang begitulah salah satu pilar politik, bagaimana segala cara untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan supaya tetap menjadi bagian dari Indonesia. Makanya saya bilang, ya memang sulit mau bilang apa. Cuma persoalannya kenapa ULMBP dengan OPM jadi benturan ketika itu. Nah, sebelum jawab Pak, saya mau tanya, karena ada orang-orang dari kalangan TPNPB juga bilang, OPM itu tidak ada, itu cuma nama, tidak ada organisasinya, nggak ada strukturnya, dan seterusnya. Yang makanya saya mau tanya langsung ini, kalau sama Pak Jeffrey pasti dia bilang ada, dia ketuanya. Tapi bagaimana Pak Heng sendiri bicara? Apakah OPM itu hanya sekedar nama, rumah besar tapi tidak punya struktur? Padahal Anda adalah Dewan Penasehat. Pak Jeffrey Bumanak ini adalah ketua OPM. Boleh diterangkan sedikit Pak soal ini? Jadi Bapak,
kalau ada orang Papua ya, lalu dia berjalan-jalan di mana saja, lalu ditanya, kamu dari Papua? Atau dulu waktu Gubernur Taruri dari Papua Barat ditanya, kenapa Gus Dur mengembalikan nama Irian itu ke Papua? Karena di dalam kamus tidak ada binatang yang namanya binatang Irian itu. Itu nama politik itu. Nah, binatang yang dikenal dalam perjuangan Papua Barat itu OPM, bukan ULMP. Orang Papua apa yang tahu tentang ULMP itu? Untuk menyatukan semua unsur perjuangan yang ada. Tetapi diklaim oleh anak-anak yang baru belajar tahu baca dan tulis. Itu persoalan. Iya. Hanya tahu tentang kota Biak atau Jayapura, mereka mengatakan mereka sudah tahu Jakarta. Kapan itu? Jadi ini orang-orang yang baru belajar pakai dasi, pergi tinggal di Eropa, seperti kemarin anaknya Arnold Tapp. Tidak tahu keadaan di Pasifik. Bapak tinggal di Indonesia atau pernah ke Papua. Kalau menceritakan itu tahu, kami tahu tentang Pasifik. Kami tahu para pemimpinnya. Datang orang-orang yang makan enak ke sana kemari menggunakan uang pemerintah Indonesia juga. Itu uang-uang yang mereka bawa dari Lukas NMB untuk jalan main-main itu. Dan sekarang Lukas NMB jadi korban, termasuk para pendeta yang ada itu. Jadi Bapak lihat, kami belum merdeka. Kami belum merdeka. Sudah muncul raja-raja kecil yang melupakan penderitaan orang Papua. Uang sekolah saja tidak punya. Uang makan tidak punya. Sementara jalan menulis buku, menyatakan saya ini dari ULMP, saya adalah presiden. Membentuk pemerintah lagi. Dan itu salah satu alasan pentolan itu Nick Messet pulang. Karena dulu dia tidak rasa cocok. Dia menderita. Kami hidup di sini, Pak. Dengan usaha sendiri untuk mendanai kami perjuangan ini. Termasuk Jeffrey di Papua New Guinea. Jadi Bapak, saya bukan menahan diri selama ini. Tetapi tahu mau melihat anak-anak atau darah-darah muda ini berjuang betul atau tidak. Tapi kalau seperti pendeta Yoku yang sekarang ditawarkan karena mereka memperjuangkan Otsus yang murni ini. Besok siapa tahu nanti kalau ada provinsi orang Tabi atau Jayapura, dia bisa dipilih jadi gubernur atau tidak. Ini jadi ada udang di balik batu. Orang-orang yang mencari jabatan ini. Seperti saya katakan Bapak, hampir di semua kedutaan perwakilan Indonesia di luar negeri. Seperti di Australia ini. Orang Biak atau orang-orang pelajar Papua dipasang. Membujuk mengatakan, baliklah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, pergi untuk melihat penderitaan rakyat yang tersisihkan. Apalagi dengan masifnya datang program pemecahan Papua, pemekaran ini. Jadi, Bapak, saya tidak menolak pemekaran atau tidak melarang adik-adik ini berjuang atau tidak menyuruh untuk mereka menggunakan kekerasan. Seperti sekarang terjadi penyanderaan di saudara kita dari Selandia Baru. Iya, sama sekali tidak. Dia masyarakat biasa. Tetapi secara kotor yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini, Belanda, seperti Bapak lihat ini, waktu itu Menteri Subandrio. Ini peta, lihat di sini, Bapak lihat peta ini. Ya. Subandrio dikasih kue kemenangan oleh Perdana Menteri Australia waktu itu. Dipaksa Amerika, jangan membantu orang-orang ini merdeka. Dan itulah yang membuat Bapak tahu, ada 15.000 pengungsi orang Papua di Papua New Guinea, termasuk Jeffrey ini. Tapi ditolak mati-matian oleh pemerintah Australia menurut White Book, White Policy. Do not ever accept these people. Jangan pernah menerima para pengungsi ini. Tapi mereka bisa mengambil pengungsi dari Pakistan atau wilayah-wilayah perang lain. Karena mereka khawatir. Sampai masih ada satu nyawa orang Papua di dunia ini. Bahkan Kasepa mengatakan, pemerintah Indonesia bisa membunuh setiap orang Papua dengan program apa saja. Tetapi masih ada 1, 2, 3. Selama bintang kejora masih bernyala dan matahari ada,
bulan ada, mereka akan jadi saksi kejahatan pemerintah di Indonesia. Sehingga kami menggunakan bintang kejora itu. Ya, jadi perjuangan itu bukan karena kami membenci pemerintah Indonesia atau membenci orang Indonesia lalu jalan membunuh. Tapi Bapak lihat saja, seperti saudara Victor Yemo sekarang. Gara-gara kata monyet, saya sekolah lama di Jawa, Pak. Monyet itu bikin saya pukul mahasiswa di kampus. Karena saya bisa berbahasa Inggris, langsung dia ngomong, kok kata iso ngomongin londo IP. Monyet bisa berbahasa Inggris tuh. Kita tahan, tapi jalan saja. Ini, jadi kami orang Papua dianggap subhuman itu. Manusia yang belum sempurna. Jadi Bapak bilang bahwa kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Tetapi dalam prakteknya, mana ada menteri penuh yang diangkat dalam kabinet Jokowi. Kekayaan di Papua, memperkaya orang Papua. Lukas NMB adalah teman saya. Dia datang dulu sekolah di Australia, saya tolong dia. Dia coba menyuarakan, tapi akhirnya unsur-unsur negatif saja bahwa dia penjudi, penyalahgunaan anuan. Tapi bayangkan, seandainya dia tidak jadi gubernur, wilayah tertinggal di Papua, di pedalaman, orang pedalaman tidak pernah akan maju. Jadi sebelum dia naik, saya bilang, Ade, kalau dapat posisi itu, gunakan uang itu untuk mendidik saudara-saudara kita yang masih terkebelakang. Sayangnya digunakan oleh saudara-saudaranya, lalu mereka berpesta pora ke sana kemari. Termasuk mereka, Benny dan kawan-kawannya, menggunakan uang yang dia berikan untuk berfoya-foya dan tidak berjuang betul. Itu Benny persoalan. Wenda. Maksudnya Iya. Benny Wenda. Iya, Benny Wenda dan lain-lain. Dan termasuk para pendeta Papua yang hidup menggunakan nama dari Lukas NMB ini. Karena dia waktu susah, istrinya melahirkan dan anaknya meninggal di Sydney. Saya secara pribadi menolong dia. Dan saya bilang, Ade kembali bekerja untuk masyarakat kita. Untuk mereka yang belum mendapat kesempatan kerja. Didiklah mereka. Karena perjuangan ini Bapak, bangsa Israel jalan sampai berapa ratus tahun. Lalu mendapat kemerdekaan. Dan mereka sekarang yang terkuat di dunia. Tidak ada yang lawan mereka. Siapa tahu suatu waktu atas rahmat Allah yang Maha Kuasa seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan itu jatuh di bawah orang Papua. Kami harus belajar dari kesalahan itu. Dan sekarang terjadi perubahan iklim dan perubahan politik di seluruh dunia. Bapak Bishop mungkin datang jadi Menteri Agama untuk kami di Papua. Who knows? Ya. Jadi tidak ada mimpi. Tidak ada mimpi Bapak. Tapi situasi yang dikembangkan terjadi sejak masuknya pemerintah Indonesia di Papua itu sungguh sedih. Berapa kali saya pulang ke Papua, saya dilarang untuk bertemu dengan pemimpin Papua lainnya. Saya tinggal di rumah karena itu rumah saya. Papua adalah rumah saya. Tapi kita bisa saksikan begitu perubahan sosial yang tinggi. Dan kita bekerja, pemimpin Papua bekerja seperti Andong yang ada di Jawa. Bapak tahu Andong bukan? Kereta kuda itu. Ditutup matanya kiri kanan dan hanya melihat ke sanak saudaranya untuk mencari makan dan mengenyam sepuas-puasnya. Siapa yang duduk di jabatan, kesempatan untuk mencuri sebaik-baiknya. Jadi kalau orang Papua di Vanuatu selama ini didukung oleh pemerintah Vanuatu dan menolak saudara-saudara kami di yang lain, orang Papua lainnya, Bapak itu bisa dimengerti. Karena negara apa lagi yang dukung kami di dunia ini? Kecuali Vanuatu. Home, sweet home. Itu paradise untuk orang Papua. Yes. Tapi mereka datang dengan masif, didanai. Dan selama ini Bapak harus ingat juga, Indonesia sudah menjadi observer dan dia berhak untuk mengirim para penari dari Papua atau penyanyi. Tapi karena mereka takut, orang Papua sendiri takut karena nanti datangkan digebuk.
Karena penderitaan yang begitu besar ini, Bapak. Cari kerja di Vanuatu saja setengah mati karena hukum negaranya susah untuk mempekerjakan orang Pendatang. orang asing, orang pendatang. Harus ciptakan bisnis sendiri. But we survive. Kami bisa bertahan sampai hari ini. Pulsa saja, Bapak, pulsa. Kalau Jeffrey dia mau tampil, saya kirim. Dan kita berjuang. Jadi kalau pemerintah Indonesia mendanai monyet-monyet lain, warganya yang seperti kita katakan, kebun binatang yang berjalan ini. Jadi Papua itu seperti, sirkus berjalan ini. KPBB, ada Mika Menufandu, ada itu, jadi sirkus yang dibawa untuk mengatakan kepada dunia, tidak ada masalah di Papua. Kami orang Papua dijadikan sirkus itu. Iya. Iya, Pak. Sebelum lanjut Pak Heng, ini saya dengar tadi itu apa enggak salah bahwa Anda mengatakan ULMWP yang dikomandani oleh Benny Wenda itu dibiayai oleh Indonesia lewat NMB. Itu Anda bisa jelaskan itu atau ini gosip baru yang Anda memunculkan untuk sesuatu? Sorry. Saya tidak memunculkan gosip baru ini. Mereka dapat uang miliaran. Ke sana kemari. Dapat uang dari mana? Karena saudara-saudaranya ada di dalam sistem itu. Dan Lukas NMB yang jadi korban. Iya. Jadi secara tidak langsung. Mereka membiayai diri ke sana kemari. Dan itu dari para pejabat yang ada itu. Makanya Lukas ditangkap lebih cepat dari waktunya. Jadi Lukas adalah korban dari orang-orang yang memanfaatkan dia, termasuk saudara-saudaranya yang dekat itu. Iya. Jadi termasuk ULMWP menjadikan Lukas NMB itu ULMWP adalah badan yang bersih, tapi dimanfaatkan oleh orang-orang ini yang menggunakan. Siapa orang-orang ini? Bapak mesti perjelas itu. Ya, ULMWP itu ketuanya siapa? Benny Wenda. Iya. Jadi dengan semua ranking kedudukannya mereka ke sana kemari dibiayai oleh saudara-saudaranya yang ada di dalam sistem kepemerintahan itu. Oh, baru tahu saya. Iya. Jadi bukannya kami mengatakan bahwa ULMP itu tidak baik, tetapi dana yang sudah diberikan demi perjuangan itu harus disamaratakan, dibagikan untuk para pejuang yang lain untuk menyatakan kebenaran. Tapi jangan menggunakan uang itu untuk memperkaya diri. Itu maksud saya. Ini bukan mengkonfrontir ya, Mr. Heng. Cuman saya dengar bahkan dari mulut Ketua OPM sendiri bahwa beliaulah sebenarnya dengan teman-teman yang lain, termasuk dulu Benny Wenda bersama-sama dengan dia, yang membawa ULMWP ini masuk menjadi anggota observer di MSG. Tapi kemudian dia tersisihkan, dia terbuang. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Bapak bisa terangkan sebagai orang tua. Jadi begini Bapak, organisasi Papua Merdeka seperti perjuangan bangsa yang lain. Seperti Palestinian Liberation Organization, PLO ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa OPM dalam sejarahnya selalu menggunakan kekerasan, sehingga dibentuklah satu badan baru. Jadi di PLO itu ada satu badan yang mereka selalu diskreditkan, apa namanya itu? Hamas. Jadi induk itu dilihat negatif, bukannya kami negatif, kami punya masa. Tetapi orang-orang ini mencari nama karena baru lahir, sehingga bisa mengontrol dan menggunakan dana itu untuk mencari nama. Jadi yang ada duduk di dalam ULMP itu adalah konco-konco kekerabatan suku yang ada di situ. Itu Bapak. Oh. Iya. Jadi kalau yang tidak satu marga atau bukan marga, satu kekerabatan begitu dibuang kayak berarti Jeffrey Bomanak bukan masuk dalam kekerabatan Benny Wenda dong. Benar. Jadi kalau tidak dimasukkan itu taring babi di hidungnya bisa ditarik ke sana kemari seperti Presiden Edison Waromi, jangan pernah akan menjadi bagian dari ULMP.
Dan itu persoalan. Jadi ini masalah internal orang Papua, generasi yang baru seperti Bapak katakan tadi. Orang-orang terdidik, kami ini akan mati dan pergi. Tapi orang-orang terdidik pintar seperti doktor itu siapa, Muhammad Hatta, yang menyatakan waktu Papua mau diambil, dia katakan jangan mengambil wilayah ini. Mereka belum tahu dan baca apa artinya merdeka. Suatu ketika mereka mengerti, mereka akan menuntut kita. Karena mereka ada rasa yang lain. Mereka yang di ULMP juga demikian. Pengetahuan yang sempit, mereka bergantung kepada itu. Orang asing mempengaruhi mereka. Dan tidak melihat penderitaan yang ada di Papua. Itu persoalan. Dan kami harus nyahkan itu. Menunjuk orang yang menggunakan pendidikan, emosi, dan elegan untuk berbicara dengan tulus hati bahwa di Papua sampai hari ini kami diperlakukan tidak adil dan diinjak-injak seperti binatang. Itulah yang harus kita perlu. Kita perlu orang terdidik. Seperti Bapak juga dengan badan ini. Orang selalu menuduh bahwa Bapak adalah mata-mata dari Indonesia. Bapak mendidik banyak orang untuk mengetahui sejarah dan apa yang terjadi di antara kami sendiri. Itu terjadi antara Kanaki. Mereka saling tembak bunuh. Mereka juga menyandra. Bapak mereka menyandra orang Prancis. Tapi orang Prancis masukkan racun di makanan mereka dan mereka bunuh semua itu. Besok bisa itu terjadi. Nanti mereka menggunakan orang-orang di pedalaman untuk mengambil itu orang putih itu. Lalu menembak mati semua itu. Zaman IT Pak. Tidak ada yang isolated. Tapi perjuangan kami akan jalan terus. Saya akan mati karena saya sudah bintang ke-7 sekarang. Ada Jeffrey juga begitu. Tapi kalau tidak ada kesadaran antara orang Papua sendiri, jalan sesulit apapun. Bapak juga bilang, Bapak tidak mau meninggal sebelum kedatangan Tuhan. Mungkin Bapak nanti alami itu. Yang kami nantikan. Seperti saya katakan, Bapak dulu Timor Leste saat Sanana Gusmao ditangkap, orang pikir habislah sudah. Ternyata the end of the world. Ya. Padahal datang kemerdekaan itu dan sekarang mereka kembali mencium Ibu Pertiwi punya itu uang-uang di bank dan bank-bank Indonesia menguasai mereka. Kami juga nanti bisa begitu. Kami nanti meminta tolong untuk Republik Indonesia seandainya dia kuat. Tapi kalau dia hanya bergantung kepada Freeport dan mencuri habis kekayaan di Papua, ya mungkin Indonesia tidak ada lagi. Bapak juga mungkin jadi presiden di Bapak punya pulau sendiri. Iya, karena Bapak sudah hebat itu. Terima kasih Pak Heng. Oke, Pak Heng, koma dulu supaya itu emosi surut sedikit. Tenang dulu, minum kopi di situ. Biar yang muda dulu bicara ini. Gimana, Menir ketua, silakan. Ini Om Jeffrey mau lagi nih. Kasih mati dulu itu, speaker di bawah itu, speaker jangan dikasih hidup dulu itu, speaker di bawah. Terlalu, Pak Jeff, kasih mati itu speaker. Oke. Silakan bicara, speakernya terlalu besar itu. Ya. Oke. Silakan Pak. Waduh. Nggak usah pakai monitor kali, kayak yang biasa aja Om Jeff. Anda pasti pakai double ini. Ada buka YouTube juga kah? YouTube matiin aja Pak, YouTube. Tidak dibuka. Oke. Ini ada masalah apa ya? Ada pasti dengar jelas tanpa gangguan di sini baik. Betul, tetapi saya di sini tampilannya double. Makanya Pak Jeff yang jangan pakai monitor lain. Nggak ada. Halo? Pak Jeff? Halo? Tidak ada. Halo? Itu double. Oke. Ini agak masalah, barangkali masalah saluran itu. Sinyal. Oke Pak Heng, kita lanjut sedikit Pak Heng. Sambil tunggu kita orang punya ketua masuk ini.
Uh, saya betul-betul terkejut, Pak, karena saya pikir apa ya? Ternyata Bapak di sini agak menentang bukan ULMWP-nya ya, tetapi orang-orang di dalamnya, pemerintahan sementara itu. Tapi kan di sana ada orang selain Benny Wenda, ada orang seperti Jacob Rumbiak dan yang lain-lain, Pak. Itu kan mereka orang-orang yang tulus berjuang kayaknya, dan yang lain-lainnya ya. Kayak di Papua masih ada Bukhtar Tabuni, bahkan ada pendeta yang jelas-jelas mengumumkan dirinya sebagai ULMBP seperti Pak Sokrates, Yoman, dan lain sebagainya. Dan itu mereka kan kelihatannya sungguh-sungguh sekali berjuang itu atas nama ULMBP itu untuk Papua Merdeka. Bagaimana pendapat Anda? Sedangkan Anda menuduh mereka makan uang semua ini dari NMB. Silakan, Pak. Bukan makan uang, Pak. Memanfaatkan posisi seorang dari wilayahnya sendiri seperti Bapak NMB. Bapak NMB waktu susah di Australia gitu. Pak. Sorry. Silakan lanjut, Pak. Bapak NMB waktu sekolah di Australia, anaknya meninggal tinggal di rumah sakit. Saya pergi. Bukan jadi juru selamat. Tapi dia datang minta tolong lewat kedutaan Indonesia. Saya menolong dia untuk mendapat perawatan. Dan dia bertengkar dengan termasuk pendeta Lupius. Mereka mencaci maki dia, menghina dia. Tapi saya bilang, Ade mau tinggal di Australia atau kembali melayani orang Papua? Dan dia katakan, saya kembali mau melayani orang Papua. Jadi itu pesan saya. Pergi dan betul menolong saudara-saudaramu yang kasihan, belum baca, menulis. Dan beliau melakukan itu luar biasa baik, Bapak. Dia orang pertama dalam sejarah mengirim anak-anak dari pedalaman, termasuk kami dari pantai, pergi bersekolah di luar negeri, ke Selandia Baru, Australia, Amerika. Tetapi mereka yang ada di sekitarnya itu memanfaatkannya. Jadi kami dalam sebagai saya dari orang dari pulau ya, kalau nanti bilang biak, nanti biakisme. Kalau ada ikan besar, ada ikan kecil yang ikan parasit, namanya aunoer. Nah, para aunoer ini, ikan parasit inilah yang merusak nama baik dari Bapak Lukas NMB ini, dan akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan. Dan mereka yang menggunakan perjuangan Papua Barat ini juga mengatakan, kami mau ke sini, ke sana. Lalu berpesta pora, lalu membeli setiap orang pejuang yang ada itu. Jadi kalau Bapak Sokrates, saya mengerti dia teman saya. Tetapi kasihan mereka tidak tahu si Jeffrey atau orang-orang Papua yang lain berjuang agar jangan hanya 3 anggota yang ada ULMP. Namanya United Liberation Movement. United kan apa? Coba Bapak terangkan. Perkumpulan, persatuan. Iya, bersatu seperti United States of America. Jadi harus bersatu. Ini justru tidak. Bukhtar kan ada hubungan kekerabatannya dengan Benny. Siapa lagi? Pendeta Yoman juga kekerabatan dengan ini. Ini anggota-anggota sesama yang jalan ke sana kemari mengangkat diri. Bahkan menyatakan bahwa kamu yang tua-tua berjuang tidak jadi kami anak muda ini pasti. Tidak menghargai apa yang tadi saya katakan. Tanya binatang apa yang hidup di Papua bertahan sebagai binatang langka? Organisasi Papua Merdeka. OPM. Ya, bukan ULMP yang baru lahir. Bahkan dia mengangkat diri sendiri jadi presiden. Siapa yang angkat dia? Self-appointed leader. Ini bukannya zamannya lagi suka angkat-angkat diri. Makanya sekarang pemilu di Indonesia, Jokowi sudah turun, tapi sudah mulai angkat-angkat diri. Mengapa? Memang negara Indonesia itu kerajaan, sampai mantan Presiden Soekarno anak perempuan angkat anaknya jadi ketua DPR. Lalu sekarang
wali kota di Solo, anaknya Pak Presiden. Kita bukan bangun kerajaan atau keluarga. Kita membangun bangsa yang namanya Papua. Indonesia juga begitu. Kita jangan memimpin yang tadi Bapak saya katakan. Di Indonesia kita bicara sejago apapun, seperti malaikat. Tetapi kalau ada dalam sistem, kita semua jadi iblis. Ya. Jadi kalau ya itu Bapak Menhukam bilang itu toh. Oh, Pak Mahfud MD bilang kita ada dalam sistem yang salah, keliru. Jadi biar malaikat yang, nah gimana? Jadi Anda punya logika hukum, betul-betul mengatakan membangun Indonesia. Tapi kalau Anda sudah berada dalam sistem, sama dengan malaikat yang berubah jadi iblis. Nah, jadi ini juga orang-orang yang di ULMP ini harus sadar dari sekarang, supaya kalau betul mau menyuarakan suara Papua, marilah bersatu sehingga kita pergi mengemis di negara yang sudah merdeka ini. Jangan pergi pakai pangkat presiden dan segala macam seperti menteri luar negerinya. Menteri luar negeri mana paspor, mana gajinya? Bikin malu saja Bapak. Siapa yang biayai? Iya kan Bapak? Itu dulu di Jayapura ada yang namanya Jenderal Matakail. Itu dia hidup di Jayapura. Jalan-jalan dia pasang jenderal itu. Matakail di pangkat-pangkatnya itu. Jadi jangan monyet yang dipasang itu pangkat-pangkat menghibur diri itu. Rakyat ada mati kelaparan. Diperlakukan tidak adil, kekayaannya dicuri dari Freeport dibawa ke Sidoarjo itu. Bahasa biak itu bilang Sidoarjo, kontrolnya Arjo, dia bawa itu semua, maaf ya. Iya. Kekayaannya dibawa ke sana terang-terangan. Memang kami buta. Para pekerja orang Papua yang susah pecat senak mereka, lalu memasang orang itu anjing gemuk atau itu sapi gemuk seperti Michael Menfandu atau orang-orang biak yang tidak punya hubungan dengan Freeport. Jadi penasihat di Freeport itu memalukan ya. Seharusnya orang gemuk yang ditangkap diangkat situ, tapi mereka takut. Akhirnya orang biak atau bukan orang asli di situ yang diangkat jadi boneka dan bisa dikuasai. Jadi Bapak, ketidakadilan itu ada di dalam segala sistem. Pemerintah menggunakan para budak ini untuk memperbudak kami sendiri orang Papua. Jadi harus keluar dari perbudakan ini. Ya. Bukannya Bapak bilang, ya, Bapak bilang saya selama ini bukan tahan. Mau melihat sejauh mana orang punya taring bagaimana. Tidak punya taring. Mau tunjuk jago toh.